Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Maba'd tulab wa talibat KMI kelas 12 yang dimulakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, wasalna ila al-wahdatis sadisah at-darsul hadi asyar, ya. Sampai di wahdah ke-6, pelajaran ke-11 tahtal unwani ghazwatul ahzabi wa fathi Makkah. Perang Ahzab dan juga Fathu Makkah ini nanti. Al-kalimatul jadidah, awamir, jamak min, amr, ya, perintah. Tumaha kayahuku, dimana dabbaru yudabbiru tadbir, ya, pengaturan. Mal mu'amarat, nah ini pengaturan jelek kalau mu'amarat. Berarti kalau bahasa kita artinya persekongkolan. Thumma ba'dahu ajla yujli, bimana ab'ada yub'idu, ya. Thumma tahaluf, bimana ittifaqun, ya, kesepakatan. Thumma ba'dahu tahassana ya tahassanu, ini apa, min kalimat hisan, benteng, berarti berlindung di benteng, ya. Thumma rabata yurabitu, rabitul ja'sh, biasanya gabung ini, rabitul ja'sh ini artinya apa, kokoh dalam menanggung menanggung kesulitan, ya. Sabr ala al-masaib atau ghairi dzalika, kata. Thumma ba'dahu in faraja yanfariju, ya, min kalimat farjun, ya, jalan keluar, ya, keluar dari suatu kesulitan dan sebagainya, hakata. Thumma khud'atun, ya, mafhum insyaallah, khud'ah, tipuan. Kaidun, muradifnya kaidun, khud'atun, kaidun, ya, kaid. Thumma ba'dahu al-qaris, ya, bardun syadid, bardun syadidun, dingin yang sangat amat. Thumma iqtala ayaqtali, bimana intaza'a yantazi'u, tercabut dari tanah atau yang sisa. Thumma ba'dahu al-adbar wallal adbar, bimana in sahaba yansahibu, mundur. Kemarin dah dibahas itu, ya, mundur perang, kalah perang, melayu kalau bahasa kita. Lebih tepatnya ini al-adbar, ini melayu, melarikan diri. Thumma husun, jamak min hisan, ya, niron jamak min nar, api, ya. Thumma hulafa, jamak min halif, bukan khalif, ya, halif, ya, sekutu kalau bahasa kita. Thumma sabyun, ini masdar min kalimah saba yasbi, dimana asarron nisa, ya, menawan perempuan, asarro. Baik, kita baca naqra. Ghazwatul Ahzab, ya. Indama intasara musyriku Quraisyin, lihat cara nulisnya. Indama intasara musyriku Quraisyin, tidak ada alif lamnya kan, ya, karena mudhaf-mudhafun ilaih ini sudah ma'rifat, ya, dengan model seperti ini. Jadi misalkan darostu fi madrasatil Quran. Jadi yang pertamanya bukan fi al madrasah al Quraniyah, bukan, tapi fi madrasatil Quran. Nanti tidak sampai bahasa saya nambahin. Ya udah, saya cuman ingin antum memperhatikan, ya, banyak, ya, uslub seperti itu. Mana ini malah, ya. Indaman tasara musyriku Quraisyin fi ghazwati Uhudin, ketika pasukan kaum musyrikin merasa mereka menang di perang Uhud, ya kan, berhasil membunuh 70 syuhada Uhud, ya. Wa dzaqu halawatan nasri, dan mereka orang-orang kafir Quraisy merasakan manisnya kemenangan dari perang Uhud ini. Ba'dal hazimati, sebelumnya mereka kalah telak di perang Badar, ya. Wajadu fi dzalika ma yadfa'uhum, maka mereka mendapati dari kemenangan ini apa yang mendorong mereka likai yamdu fi muharabati da'watil islamiyati, mereka mendapatkan dorongan semangat untuk mengakhiri, untuk terus melanjutkan peperangan mereka terhadap dakwah Islam dan mengakhiri perjuangan Islam. Jadi mereka pengen membasmi Islam, begitu, tambah semangat karena sebelumnya menang di perang Uhud ini. Wa dhannu annal muslimina dha'ufu, dan mereka mengira kalau kaum muslimin sudah lemah dengan kekalahan di perang Uhud.
wa annal qada'a alaihim sahlun, dan membasmi. Qada ala itu artinya membasmi kalau bahasa kita, menghancurkan, membunuh ya, atau semisal ya. Dan mereka kira membasmi kaum muslimin akan sangat mudah karena ternyata muslimin kan kalah sebelumnya ya. Taib. Wal muslimuna min janibihim, dan kaum muslimin dari sisi mereka, azza alaihim an yantasiral batilu alal haqqi, terasa berat atas mereka jika kebatilan menang di atas kebenaran ya. Mosok Quraisy menang, wah ini perkara yang sangat berat bagi kita ya, maksudnya apa namanya ya, tidak boleh mereka sampai menang, nggak boleh kebatilan sampai menang ya. Wa an ta'ti hadhihi natijatu bisababi mukhalafati ba'dil muqatilina minal muslimina fi hadhil ghazwati, dan datang kekalahan, datang akibat jelek kekalahan dari perang Uhud itu dengan sebab sebagian dari pasukan menyelisihi ya, sebagian kaum muslimin ya, pasukan pemanahnya menyelisihi apa yang telah diperintahkan Rasul fi hadhil ghazwah, di perang Uhud itu. Nah, ya, li awamiri Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi perintah Rasul. Wa huwa qaidul ma'rakah, yang padahal Rasul itu adalah pemimpin panglima perang. Kama azza 'alal muslimina an tushajji'a hadhihi natijatu ya, ba'dal qabailil arabiyyati 'ala ittikhadhi mawaqifa ashadda 'ala da'watil islamiyah. Jadi kaum muslimin di satu sisi itu mereka kan habis kalah. Ya, kalahnya di antara sebab utamanya adalah pasukan pemanahnya itu menyelisih perintah Rasul. Ya, dan mereka merasa berat kalau kebatilan kok menang ya. Di sisi lain ya, kaum muslimin juga merasa berat ya jika hasil kekalahan mereka di perang Uhud itu ya, kekalahan perang Uhud itu mendorong kabilah-kabilah Arab ya yang memang tidak suka dengan kaum muslimin untuk mereka itu mengambil sikap yang lebih keras kepada dakwah Islam. Jadi di antara dua sisi. Sisi pertama, kaum Quraisy kan udah tambah semangat pengen menghancurkan kaum muslimin, ya kan? Dan ini kan hal yang berat karena kebatilan yang dibawa oleh orang-orang Quraisy, masuk menang terhadap Islam kan begitu. Sisi yang kedua, musuh-musuh yang lain, kabilah-kabilah yang tidak suka dengan Islam, ya. Karena adanya kekalahan peperangan Uhud itu, mereka juga bisa jadi bertambah keras dalam memusuhi Islam. Ya, paham? Nah, wa min nahiyatin thalithatin, dan dari sisi yang ketiga, wa fi hadhihi dzurufis sa'bati allati kanat tuhitu bil muslimin, dalam situasi sulit yang melingkupi kaum muslimin ini, akhadhal yahudu yahukunal mu'amarati diddar Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa da'watil islamiyati. Nah, di sisi yang ketiga, jadi udah dua sisi. Sisi yang ketiga Yahudi, sisi pertama Quraisy, sisi kedua kabilah-kabilah Arab yang lain, sisi yang ketiga ini Yahudi. Masya Allah ya. Jadi Rasul menghadapi tiga musuh ini. Sisi yang ketiga orang-orang Yahudi ya, mereka mulai mengatur persekongkolan untuk melawan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dakwah Islam. Wa dzalika ala ragmi minal muahadatil ma'qudati bainahum wa bainal muslimin. Hal ini mereka lakukan padahal ala ragmi itu padahal ya. Padahal mereka telah memiliki kesepakatan yang mereka tanda tangani dan sepakati antara mereka dan kaum muslimin. Waqad wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khiyanatal yahudi bikulli hazmin. Maka Rasul harus menghadapi ini pula. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadapi pengkhianatan Yahudi ini dengan keteguhan yang sangat yang sangat tinggi. Wa ajla anil madinati ihda jama'atihim, dan Rasul
Ya, fa ini fa ajla. Rasul mengusir, fa akhraja. Rasul mengusir dari kota Madinah salah satu kelompok Yahudi. Wahia jama'atu Bani Nadir, yaitu jamaah Yahudi, kelompok Yahudi Bani Nadir. Nanti yang Bani eh, setelahnya Bani Qainuqa, ya, dan satu lagi nanti ada Yahudi, tiga Yahudi kan di apa namanya di Madinah, nanti akan dikeluarkan semua nanti, ya. Wadzalika fi sanatir rabi'ati minal hijrah, dan kejadian ini terjadi di tahun keempat Hijriah. Masya Allah, ya. Rasul menghadapi tiga Rasul dan kaum muslimin menghadapi tiga situasi ini. Nah, wa indama ajlar rasulu sallallahu alaihi wasallam Yahuda Bani Nadir anil Madinati, dan ya tadi kan musuhnya ada tiga, ya kan. Quraisy satu, kabilah-kabilah Arab yang tidak suka Islam dua, ya. Lalu yang ketiga Yahudi Bani Nadir, ya kan. Ketika Yahudi Bani Nadir ini diusir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah, ishta'allat niranul hikdi wal adawati fi nufusil yahud, maka mereka menyalakan api kedengkian dan permusuhan dalam jiwa-jiwa orang Yahudi, ya. Fa'akhadhu, ya, yajubunal arda wa yuthirunal qabaila diddal muslimina wa najahu fi kaidihim. Nah ini, maka Yahudi mulai melancarkan, ya, melancarkan apa? Persekongkolan mereka. Mereka mulai berkeliling ke seluruh penjuru, ya, untuk menyemangati kabilah-kabilah Arab melawan kaum muslimin, dan mereka berhasil dalam tipu daya tersebut, ya. Fatahalafat Quraisyun ma'ahum ala harbil muslimin. Nah ini luar biasanya, ya. Sehingga akhirnya orang-orang Yahudi ini berhasil mengompori orang-orang Quraisy dan kabilah-kabilah Arab untuk memerangi kaum muslimin. Paham? Jadi apa? Tadi kan Rasul menghadapi apa? Tiga musuh, ya kan? Siapa? Quraisy satu, dua kabilah-kabilah Arab, tiga Yahudi. Nah, ternyata yang paling licik ya Yahudi ini. Padahal mereka dikeluarkan Rasul dari kota Madinah bukan kemudian Rasul zalim, tapi karena mereka yang menjadi sebab apa? Sikap Rasul tersebut. Mereka lah yang membatalkan perjanjian. Nah, ketika mereka ini liciknya Yahudi, mereka tuh kan sedikitnya enggak, tapi mereka berhasil membujuk orang-orang Arab, ya, kabilah-kabilah Arab dan orang Quraisy Makkah untuk memerangi kaum muslimin. Paham? Tapi insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Sampai sini dulu, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.